Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Pagi-pagi ambiar. Pagi ini kita punya. Pagi ini kita nas, hot panas. Karen Delano, suara kamu itu tinggi sekali setinggi celana pendek kamu ya. Tunggu, siapa yang bilang celana pendek? Rock ini. Celana pendek dong. Karen kalau ditemenin sama manajernya, Iya. dia suka lebih tereksplor ya. Oh. Tapi kalau nggak ada manajernya, nggak ada Kak Ica, dia tuh kayak ini loh. Kayaknya Kalau kameramen istilah nggak ada tuh gitu kayak ya. punguk rindukan bulan. Iya, gitu. Bagaimana kalau kita gantikan Karen Delano dengan manajernya? Coba manajernya sini ayo. Ya. Ini manajernya. Oh, bukan ini. Guys. Gua kemarin disuruh ke dokter gigi loh, Mas. Sini, sini. Dia ini mewakili mama Indonesia yang lagi nonton pagi-pagi ambiar. Betul. Salah satu sobat ambiar kita. Terima kasih ya, Selamat Mak. pagi. Silakan, Mak. Kembali pada tempatnya, Mak. Udah, jangan lama-lama masuk TV-nya ya. Buat sobat ambiar ini hari yang baru, semangat yang baru juga. Apalagi pagi hari ini kita akan goyang-goyang bareng. Karena pagi hari ini kita akan kedatangan Ratu Goyang. Ya. Ratu Goyang Indonesia. Dari Ratu Ngebor, Ngecor. Ratu Ngecor, sama kamu juga Ratu. Ratu Ngegas. Karen semangat banget mau jemput bintang tamu yang satu Soalnya ini bintang ya. tamu kemarin ulang Kak tahun. Karen, jangan pencitraan dong. Sementara bintang tamu yang satu ini kan memang sahabat banget ya sama Karen. Iya, bener. Iya, sahabat banget gak sama kakak? Enggak kayaknya ya. Kok Karen lebih semangat menyambut bintang iya tamu dong. daripada bertemu Dewi Persik ya? Bener. Bener. Kita langsung aja panggil Ratu Goyang Ngebor yang kini sukses jadi pengusaha tajir, Bunda Ratu Inul Daratista. Dari dulu sampai sekarang performance-nya Mbak Inul, Ratu Ngebor Indonesia tidak Konsisten. pernah kalah. Betul. Saya Tidak bingung ada ya dari generasi. dulu sampai sekarang. Iya. Kalau udah ini lagi muter ini, tapi suaranya enggak Nah. goyang gitu. Stabil ya. Bukan lip sync ya, Say, bukan lip sync. Dan kemarin ini Mbak Ya. Inul Daratista baru saja berulang tahun. Oh. Happy birthday, Ya. kok kita nggak diundang sih? Nanti kita bahas ulang juga nggak tahunnya. merayain. Nanti kita punya kejutan buat Bunda Inul, tapi sebelumnya kita semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. aku agak sedikit heran sama band kita Perlan 86. Yes, ya. Kalau mengiringi Dewi Persik kayak males-malesan, kalau Iya. Inul kok kayak bom. Kalau itu nyata. Bener. Kalau itu nyata. Sebentar. Nyata. Kau jangan mengadu domba. Mereka sama gua sayang kok. Makanya lu kalau di sini lu nyanyi dong, Wi. Tapi Kak, aku Lu jujur nggak ya. mau nyanyi. Ini aku jujur. Kenapa? Ada ya namanya Mas Heru. Ah. Jadi Mas Heru dari Perlan 86 dia bilang gini, aku tuh semangat kalau ngiringinnya Mbak Inul, Mbak Uut. Kalau Dewi tuh kayak males banget. Ayo. Ih, mau bener-bener ya. Nggak bener loh. Bener gak? Benar. Bener gak? Hajar. Hajar. Padahal lu Perlan nggak boleh gitu. Ini Dewi Persik tuh mau bagi-bagi voucher buat kalian. Mohon maaf. Oh iya, cek. Dewi Persik gak pernah bagi voucher, langsung duit. Tanya dong, vouchernya voucher apa? Voucher apa sih? Karaoke di tempat karaoke-nya Inul. Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Saya sih ibu. Selalu di hati dong Dewi Persik kalau buat kita sini. Ya. Gua mau pulang nih nangis. Jangan dong. Gak boleh. Kalau kakak pulang, hancur semua ini. Ya. Buat Bunda Ratu Inul Daratista kita mau kasih lihat dulu bahwa kesuksesan seorang Inul Daratista tidak lepas dari goyang yang namanya goyang ngebor. Kita lihat dulu. Jadi terinspirasi dari mana sih goyang ngebor itu sebenarnya awalnya dari mana? Nggak dari mana-mana. Jadi aku itu di kampung itu jadi Sabar. gitu nyanyinya. Dia langsung begitu. ngegas. Orang Jawa Timur tuh begitu, guys. Iya, Kayak kita iya. yang Iya kalau ngomong itu ngegas tanpa dikontrol. Iya. Iya sih. Tapi emang Tapi perbawaannya pada saatnya baik hati. bukan cuma Mbak Inul sama atau orang Jawa, tapi emang bintang tamu yang kesini bawaannya mau ngegas semua. Semua.
Jadi gimana, dari mana itu inspirasinya Enggak, Bunda? jadi memang nyanyi dari kampung ke kampung itu emang udah kayak gitu tingkah polanya di atas panggung. Jadi yang memberi nama itu siapa Bunda Ratu? Mas Eko. Mas Mas Eko. Eko siapa? Eko Eko Patrio. Patrio. Oh Mas Eko. Oh ya Allah. Masuk Pak Eko. Mas Eko lah yang awal mulanya mencetuskan nama Goyang Ngebor. Jadi gitu waktu ya. di salah satu stasiun televisi dia itu bilang waktu itu nge-host juga, kok bisa sih ngono? Oh kok niku nek joget kok iso muter mendukur, muter menisor. baru tahu loh kalau Mas kayak Eko yang pir-piran ngasih loh, Mas. bor gitu. Iya. Jadi dari situlah tercipta nama Goyang Ngebor. Heeh. Tapi Mas Eko tuh pernah minta royalti nggak sih? Nah. Itu kan aku yang namain, itu awalnya dari mulut aku keluarnya. Enggak lah, enggak. Mas Eko tuh kaya raya saya, nggak pernah minta duit saya. Iya. Kamu juru bicaranya apa gimana sih ya? Soalnya kan gue juga diajarin lawak sama beliau juga nggak pernah minta ini ono. Iya. Kalau kamu goyang gergaji itu siapa yang menemukan? Saya. Saya. Jadi, tapi kalau Mbak Inul ya, Bunda Inul tuh kalau si goyang ngebornya itu didaftarin nggak sih? Hak paten, hak cipta segala nggak perlu macam kayak itu gitu. Ini kan Indonesia bukan luar negeri ya. Jadi kalau untuk hak paten dan lain sebagainya mungkin berupa barang kali kalau Iya. model kayak begitu. Kalau saya yang ini atau yang goyangan atau apa nggak penting gitu. Jadi hak cipta nggak juga ya? Nggak usah. Tapi kalau ngelihat misalnya ada Tapi penyanyi, aku diasuransiin loh saya, semua saya. oh, apa yang diasuransiin kamu ya? Wi? Semuanya lah, takut jatuh gue. Oh, kamu diasuransiin. Ini beneran apa enggak sih, Wi? Hah? Beneran apa enggak? Lu? Kagak. Kan lu ya kadang suka benar-benar ya. Tapi kalau misalnya ngelihat ada penyanyi baru, penyanyi muda, dia cobain goyang ngebor. Pasti kan Bunda Inul juga pernah ngelihat beberapa kali ada penyanyi baru ngebor juga itu. Kesel gak? Kesel gak? Enggak lah, seneng Marah gak? lah. Marah gak? Enggak, Nggak seneng. marah loh, King. Gua juga udah bilang kan gak marah. Lu aja. Enggak sama sekali ya. Enggak marah, tambah seneng lah. Mereka termotivasi untuk bisa seperti saya, paling tidak mencari pekerjaan nggak gampang kan. Jadi kalau misalnya niru boleh, tapi ya jangan semuanya gitu. Harus punya kreasi tambahan sendiri biar nggak plek-ketiplek seorang Inul gitu. Ya, gak wannabe lah ya Mbak. Ya, jadi masing-masing aja rezeki sudah ada yang Bener. mengatur ya. Tapi ngomongin soal rezeki, kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, rezeki Inul Daratista kan sekarang sangat luar biasa sekali. Bisnisnya Tapi banyak. siapa sangka ternyata pernah ada kejadian yang kurang menyenangkan. Kejadiannya adalah Pengakuan mengejutkan Inul Daratista pernah disekap 40 hari di Batam. Nyanyi untuk orang mabuk. Itu beneran Mbak Ko? Bener lah. Ih, kenapa sih ngomongin yang itu? kenapa? Why? Sedih lah. Harusnya sih ya. Saya nyanyi, kalau nyanyi dulu waktu itu dibayar cuman 12.000 nyanyi di kafe. Ketemu yang undang itu di kafe di Surabaya. Terus akhirnya diundang, kamu mau nggak nyanyi di Batam, tak bayar satu kali nyanyi itu 100.000 dulu itu. Itu tahun berapa ya? Oh udah lama lupa itu. Pokoknya sebelum ke Jakarta, Oke. masih baru merambah di Jawa Timur. Gitu. Jadi mau nggak tak bayar segitu 100.000 deh, tapi 10 kali show gitu. Jadi kan 1 juta itu gede banget kan. Zaman dulu ya, Zaman Mbak, dulu, ya. akhirnya aku diberangkatin lah ke Batam. Nanti yang main siapa aja, ini. Oh ya udah aman lah, sama teman-teman juga ternyata berangkat gitu. Iya. Sampai di sana itu ya nggak ada acara, nunggu sampai seminggu kok nggak nyanyi. Nunggu sampai dua minggu nggak nyanyi. Itu diinepin di hotel? Enggak, di rumahnya yang itu gitu. Jadi di rumahnya dia itu gede banget. Terus ada semacam kayak tempat TKI apa TKW kayak gitu. Tapi kayaknya nggak jelas gitu ya gitu. Iya. Terus ya nggak bisa keluar juga gitu, di rumah aja gitu, di kamar aja. Terus aku dikasih makan itu lontong mentah gitu. Lontong mentah tuh gimana? Lontong maksudnya? yang belum mateng. Terus dikasih sayur sama kerupuk doang itu 1 hari sekali. Tapi bukan lontong basi kan Mbak? Basi ya. Nggak tahu ya, pokoknya ya namanya orang nggak bisa kemana-mana, gimana gitu. Sehari cuma dikasih makan 1 kali. Tapi kenapa saat itu Bunda Inul nggak kabur aja atau cari Atau pertolongan gitu melaporkan. misalnya? Nggak bisa. Nggak bisa tuh Karena kenapa? aku maksudnya nggak tahu mana-mana gitu. Nggak paham. Apakah Telepon disekap? aja saya nggak punya kan. Disekap nggak boleh keluar dari rumah itu atau gimana? Iya, nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau mau telepon itu diajakin agak naik ke puncak gitu, pakai handphone yang kayak dibuka gitu zaman dulu. Harus diajakin gitu kan, kita orang nggak punya telepon, nggak bisa ngasih kabar orang tua. Gitu.
Ya sedih deh. Berapa lama Terus totalnya disekap? disuruh nyanyi pernah, akhirnya nyanyi sekali. Nyanyi sekali itu masuk ke dalam rawa-rawa gitu dan itu tempat gitu deh gitu. Jadi mau nggak mau ya harus mau gitu. Ya aku bilang bahwa aku anak baik-baik. Istilahnya aku si perawan gitu. Malah justru kayak wah perawan ini kayaknya mesti harus sikat nih atau dijual apa gimana nggak ngerti lah gitu. Iya. Cuman aku berdoa aja kebetulan temanku yang satu ini kan orang tuanya kayak polisi gitu. Jadi tenang, kowe gak usah khawatir. Nah ya dewe hilang gitu. Nggak usah khawatir Nul. Pokoknya kalau kita hilang, bapakku pasti nyari. Bapakku ini jenderal gitu. Polisi? Polisi. Gitu. Jadi aku agak tenang tapi tiap hari nangis kapan kita pulang gitu. Aduh sengsara. Jadi selama 40 hari itu hanya 1 kali nyanyi? 1 kali nyanyi dan itu teman-teman aku nggak tahu pulangnya gimana, tapi yang jelas aku dinaikin kapal Dabon Solo waktu itu. Dan aku nggak dikasih tiket dan aku 4 hari 4 malam itu di dek, nggak bisa masuk. Akhirnya aku ngamen di situ. Ngamen untuk bisa makan karena kan aku kedinginan nggak boleh masuk. Jadi aku ngamennya di tangga kapalnya gede banget, aku masih ingat itu Dabon Solo. Tapi itu sebelum kejadian pulang dengan menggunakan kapal laut ya, itu gimana ceritanya bisa keluar dari rumah Kronologinya tempat gitu, penyekapan? Iya, jadi di situ kita rame-rame kompakan. Mana yang mau pulang yang nggak mau ninggal silakan gitu. Jadi kita itu pulangnya terpisah. Terpisah semua. Aku nggak tahu teman-temanku yang ngeband itu jadi dibawa ke Malaysia, nggak tahu juga. Pokoknya kita itu terpisah semuanya. Gitu. Jadi yang pulang itu cuma aku sama temanku aja. Jadi dikasih kesempatan mau pulang atau mau tinggal gitu ya? Kitanya, aku nggak mau di sini gitu. Aku mau pulang. Aku nggak mau juga kerja. Gitu. Ketika pulang nggak dikasih ongkos atau bayaran ketika 1 kali manggung? Enggak. Ya udah, kalau kamu pulang akhirnya mungkin dengan kekehnya kita nggak mau jadi pelayannya dia, jadi pegawainya dia, nggak mau dijadiin budaknya. Ya udah. Aku bilang sama istrinya, kebetulan kan ya di rumah itu ada istrinya mungkin ya. Jadi nggak tahu itu istrinya apa pembantunya, aku nggak tahu. Cuman aku bilang bahwa aku orang baik-baik. Nanti kalau seandainya kita nggak ada di sini, orang tua kita pasti nyari. Karena kita itu temanku itu bapakku polisi, bapakku jenderal. Kalau aku hilang, bapakku pasti nyari karena aku pamitannya di Batam. Gitu. Pasti diobok-obok di Batam. Mungkin kayak gitu kali diancamnya. Setelah pulang ke Pasuruan bilang ke keluarga? Enggak. Menghilang? Enggak. Jadi bilangnya apa? Aku sampai beberapa tahun setelah aku ke Jakarta tahun 2002, aku cerita sama bapakku bahwa aku dulu di Batam itu disekap gitu. Bapakku kaget gitu. Ibuku juga kaget. Aku dalam waktu di Batam itu juga aku nggak cerita sama orang tuaku. Enggak. Jadi nggak melaporkan ke pihak polisian ya? Enggak. Sampai sekarang masih ingat wajahnya, namanya masih ingat? Ingat banget. Orangnya gede, hitam. Rambutnya keriting. Bunda Inul, tapi sekarang siapa yang tidak mengenal Bunda Inul ya? Kita juga yakin pasti yang pernah melakukan itu tahu bahwa wah ini ternyata menjadi seorang bintang besar di Indonesia. Kalau orangnya sedang menyaksikan saat ini pagi hari ini, Bunda Inul mau menyampaikan apa, pesan apa yang mau disampaikan? Terima kasih sudah memberikan saya pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dengan teman-teman saya yang lain atau artis-artis yang lain, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat saya tentunya untuk berhati-hati terima acara, dan buat bapaknya sehat walafiat aja. Luar biasa, masih berjiwa besar yang masih mendoakan sehat walafiat supaya bisa melihat Bunda Inul semakin sukses ke depannya ya. Amin, amin, amin. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya Bunda apa yang terjadi dalam hidup seseorang, bahwa itu juga adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya bisa menjadikan seorang Inul Daratista dengan seperti sekarang. Betul. Bisa hadir di sini menghibur Indonesia dari tahun ke tahun sampai semua orang juga mengenal nama Bunda Inul Daratista. Betul. Ya, tapi semoga ini juga jadi pelajaran buat siapapun yang menyaksikan, termasuk juga para calon talent ya yang mau tentunya bekerja di industri musik, di industri hiburan tanah air untuk bisa lebih berhati-hati lagi. Ya. Karena Allah itu tidak akan mungkin menaikkan derajat seseorang tanpa hinaan, tanpa kesakitan, itu nggak akan mungkin. Iya. Ya,
Bunda Inul, terima kasih banyak sudah berbagi cerita sama kita. Ini aku baru tahu loh, ternyata bahwa perjuangannya tidak mudah gitu. Perjuangan tidak mudah menghasilkan sesuatu yang besar juga pasti. Dan Mbak Inul sudah berbagi kisah, terima kasih atas kehadirannya di sini. Ya. Mudah-mudahan. Belum selesai. Udah kan ada bintang tamu. Oh mas. Hei, bayarannya mahal kalau bisa sampai segmen 8 nih. Oh masih ada. Oh kirain kan Orang biasanya. dari tadi Mbak Inul pegang-pegang tangan aku nih, lihat aku. Jam aku bagus banget tuh. Ya emang lagi gua perhatiin dari tadi. Maaf ya Bunda Inul karena memang kami di sini cinta duniawi sayang ya. Buat Sobat Ambiar. Rian tuh kalau lagi ngomong gitu lucu banget ya kayaknya. Kamu mau ngasih aku sesuatu, sini aku terima apa adanya. Apartemen Senopati. Aku kasih kabar-kabar ya. Buat Sobat Ambiar di rumah ya. Emang kompak banget ya. Sobat Ambiar juga pasti kemarin sempat Ya melihat Allah. Bunda Inul memberikan kado Kado, mewah wow. untuk Baby L, putra dari Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Kita mau kasih lihat apa sih kado mewahnya. Branded semua loh, Say. Nih tayangannya. Aku udah nyangka banget pasti hadiahnya baju. Iya, Mbak Inul. Karena suka Tanggapannya- fashion dia tuh. Aku baru ulang tahun 5 Januari Iya, kemarin. kemarin aku 4 Desember Iya, 2021. tolong deh Mbak Inul, maaf ya. Kalau aku Mbak yang Inul kalung aja sendiri. boleh nggak sih di kalung yang ini? Guys, Apa ya? ini juga nanti dikasih. pasti dibelanjain sama Mbak Inul. Tanggapannya Bunda Ratu Inul tuh gimana sih? Itu kan Rizky Bilar sampai bingung tuh dikasih barang branded banyak banget. Oh banyak banget. Ya apa ya, biasa aja sih gitu. Ya bingung mau ngasih mainan kayak stroller, anaknya juga pasti udah punya. Iya. Terus ya yang biasa karena dia kan ini bayi kan bayi eksis ya, udah harus pasti ketemu orang tiap hari gitu. Iya. Jadi paling enggak ya apa yang dia pakai aja gitu Iya, biar iya, kelihatan iya. lebih dinamis gitu, dilihatnya juga enak gitu. Biar lebih war gitu ya. Tapi aku mau nanya satu boleh ya? Itu barang-barang brandednya belinya di lifestyle-nya Dewi Persik bukan? Bukan. Ada yang namanya mall isinya branded semuanya. Gue mau ngomong ya sama kalian ya, gue juga punya mall di base camp military. Gue mau ngomong, bentar. Gue nggak jual baju-baju bayi branded, maaf. Iya. Jualnya tumbler. Paham, kalau gitu, Wi. segala macam. Paham, kita paham. Rian tuh Nek. ya, Rian tuh orang lagi kalem, dibakar-bakar. Iya, kompor ini kompor belum. Enggak, keluar ada kompor. Tapi Bunda apakah betul itu katanya? Kenapa? Jangan nangis Mbak dong, Inul, Mbak Inul. Kak pindah deh. Mbak Inul tuh ngomongin kakak udah deh. Gua denger banget tadi sebelahnya Gimana, makanya gimana, Ki, lu jangan ngomongnya? jahat ini teman Gimana kita biar ngomongnya? bagaimana juga ini juga teman. Gimana ngomongnya? Dia ngomong begini, Dewi itu kayak gak suka gitu kayak sirik. Sama, Dewi juga ke aku gini. Ih, Bunda Inul masa ngasihnya barang branded gitu. Bunda Ratu enggak, bener deh. Percaya sama aku kan, enggak lah. Enggak, saya gue sangat menghormati beliaunya. Beliau bagaimanapun senior gue. Iya. Betul. Oh senior ya kak. Tadi ngomongnya nggak gitu deh sebelum mulai. Bunda coba, tapi ini yang dibikin pusing bukan cuma Rizky Bilar doang. Katanya netizen juga dibikin pusing. Kita mau lihat komentar netizen yang pusing kenapa. Mahalan baju Bang L dari HP gue. Nangis. Masya Allah, setengah bulan gajiku cuma dapat kaos atasan doang, belum celananya. Lucu. Hadiah dari Bunda nggak kaleng-kaleng ya, kata Bunda Inul besok. Kalau sudah 6-7 bulan mau dibelikan lagi, pengen juga punya oma kayak Bunda Inul. Pengen punya bunda kayak Mbak Inul, kaleng lo. Pusing pala gua, lihat harganya. Makasih Oma giftnya. Tapi kenapa pakai nangis sih dia ya? Ya pengen. Iya, Pengen soalnya. Aku Apa 16 sih? Desember loh kemarin. Iya. Wih, kamu kan udah punya segalanya, cuman satu yang kamu belum punya. Apa? Kesabaran. Atas kesabaran. Tapi ini buat Bunda Inul, kemarin juga ada satu pernyataan dari Inul Daratista yang sempat menjadi kontroversial ya. Kita mau kasih Senang lihat banget dulu. lu, Kak. Foto ya. Apa sih pernyataan dari Bunda Inul? Ya Allah. Tuh, larang Lesti Kejora lahiran normal. Komentar Inul Daratista tuai kontroversi.
Ini tak jelasin nih ya. Ini kan omongan perempuan dan ini sebenarnya candaan aja gitu, bukan untuk dipublish. Kemarin tuh waktu ketemu di salah satu stasiun televisi, aku tanya, bayi sehat nak gitu, sehat bun, oh ya wes gitu, mau sesar apa normal gitu, normal bagus, tapi anaknya katanya sungsang dan lain sebagainya gitu, oh ya mending sesar aja, enak udah dah sesar, biar nggak kayak Casablanca gitu, tapi yang ngomong aku tuh bukan aku sebenarnya, Bercandaan lah awalnya ya. sih Bilar gitu, tuh dek. Oh biar nggak jadi begini-gini, bener bunda gitu. Akhirnya tak lanjut lah waktu kemarin main ke rumahnya Dede, ngobrolnya dinyambung lagi gitu. Tuh bener kan Bilar, apa gue bilang, ternyata lu bener ngomongnya, iya bunda, gue pengennya gitu. Lah kok saya yang kena. Oh, jadi, Ya. Tapi itu pun sebenarnya nggak layak untuk dipublish sih, karena itu kan candaan yang memang nggak penting Personal ya. Personal dan apa sih gitu, mau sesar mau normal tuh semua sama aja mengandung 9 bulan gitu, sama beratnya. Cuman sekarang itu kan kalau Dedek sama saya itu sesarnya beda. Kalau saya sesar waktu itu di bios, besok pagi baru bangun. Tapi kalau Dedek itu aku dengar habis di sesar itu udah bisa jalan-jalan. Karena proses sesarnya yang terbaru ya katanya teknologinya. gitu. Jadi sebenarnya bahasanya kayaknya nggak penting banget gitu ngomongin Casablanca atau apaan gitu, karena kita kan candaannya kan sebenarnya aku sama Bilar gitu, nggak ada apa-apa sih gitu. Bilar beneran, iya bunda enak nanti nggak ada jalan Casablanca nih Sebenarnya gitu. sih- Iya nggak usah gitu, ya pokoknya Sebenarnya bercanda aja bercandaan gitu. doang lah ini Iyalah. ya, Batu ya. Gitu. bercandaan Jadi ini private gitu ya bukan sebenarnya. untuk konsumsi publik, tapi kalaupun memang naik gitu ya itu sebenarnya nggak penting untuk dibahas sih, karena itu Masalah candaan kecil aja. ya sudah lah ya, ini Enggak, cuma masalah ini kan kecil lagi doang. ngomongin nih lahirannya Bunda Lesti. Rasti, ya. Kenapa kok ada sesar dibawa-bawa begitu? Operasi sesar. Operasi sayang. Oh operasi enggak, soalnya sesar kan sesar tet-tet teret. Oh ya maaf. Tapi nih Bunda Ratu ini ada komentar netizen nih Bunda. kita Bunda lihat tanggapin dulu ya Bunda dan Ibu. Beginilah kalau ngomong nggak ada ilmunya, asal ngecap doang. Gemes aing. Lu minggir dong, nggak bisa baca gue. Dibinyain loh. Dia gue. Padahal nggak ngalangin Iya. Lu aja yang duduknya di Dibinyain sini. batunya dari Persik lo. Jangan kayak gitu dong, gitu-gitu itu yang bisa melahirkan ini. Oh. Gitu. Balikin lagi tempatnya. Aduh, ampun deh. Ayo, Namanya balikin. juga Ya bercandaan. bener-bener, balikin bener. Bagus. Bagus. Baca lagi ayo. Aduh, ampun deh. Namanya juga bercandaan. Netizen cerdas, please. Ya iya, lucu aja sih kalau nggak mau pilih normal. Padahal bisa. Hanya karena takut kayak pintu Casablanca. Emang yakin suami terima padanya? Wow. Gimana, Tanggapannya Bunda? gimana itu Bun? Gimana sih tanggapannya kalau ngomongin masalah itu kan sebenarnya nggak penting banget ya untuk dibahas gitu. Jadi aku nggak mau juga untuk memperpanjang masalah ini. Iya. Gitu. Kalau ngomongin masalah hamil itu udah wajar lah. Sekarang itu zamannya udah modern banget. Kalau mau sesar mau normal, so silakan aja nggak ada masalah gitu. Bagi saya sih Tenang itu aja sebenarnya. say, beli jamunya sama Dewi Persik nanti. Sebentar deh. Jamu ramuan Madura. Apa sih? Nggak, kenapa? Nggak, Pak? mohon maaf. Pakai jamu lu. Kenapa Tetap King? perempuan harus menjamu Iya, say. betul. Iya. Jadi satu supaya tidak bau badannya Bagus. habis lahirin. Mantap. Kedua juga suami makin lengket. Kita akan kembali lagi Tar setelah... dulu, gua mau nanya, ini yang hamil itu siapa sih? Lesti Kejora masa Karen Delano. Oh, Ya. Lesti. Buat Sobat Ambiar, kemarin baru aja ulang tahunnya Inul Daratista yang ke-28 ya. Nanti kita akan lihat keseruannya seperti apa, tetap di Pagi Pagi Ambiar.